Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni, bisa dipanggil Putri. Saya seorang mahasiswa akuntansi di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Akuntansi, yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 5 ini. Di sini saya mendapatkan tugas yang berjudul tentang dasar-dasar dan pengertian laporan serta memahami jenis pelaporan dengan mata kuliah penulisan tugas akhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Materi pembahasan saya adalah yang pertama pengertian laporan, tujuan laporan, fungsi laporan, syarat laporan, jenis-jenis pelaporan, ciri-ciri pelaporan, dan perbedaan pelaporan. Baik, yang pertama adalah pengertian laporan. Laporan adalah penyajian informasi yang didasarkan pada fakta mengenai suatu keadaan atau kegiatan di mana fakta tersebut harus disampaikan dengan tanggung jawab atas kebenarannya. Informasi yang disajikan haruslah berdasarkan pengalaman atau pengamatan langsung, dapat dilihat, didengar, atau dirasakan saat melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dan berfungsi sebagai sumber keterangan yang dibutuhkan. Menurut Keraf tahun 2001. Next, fungsi laporan. Di dalam fungsi laporan terdapat sarana komunikasi dalam sebuah organisasi yang digunakan untuk menyampaikan data-data faktual secara terperinci. Melalui laporan ini, anggota organisasi dapat memberikan umpan balik kepada kepada pimpinan, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi atau mengubah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan juga berfungsi sebagai alat manajerial dalam menjalankan tugas-tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Next, tujuan laporan. Di dalam tujuan laporan terdapat mengenal masalah yang terjadi, memberikan data-data faktual, mempersiapkan tindakan yang perlu disiapkan, membuat kesimpulan, membuat data tentang peristiwa secara detail, memberikan data-data faktual, menilai suatu penyelidikan, dan menjelaskan secara detail peristiwa, prosedur, dan tindakan. Baik, selanjutnya syarat laporan. Di dalam syarat laporan harus terdapat jelas, lengkap, mengenai sasaran, masalah, tepat waktu, konsisten, dan objektif atau faktual. Baik, selanjutnya jenis-jenis pelaporan. Di dalam jenis-jenis pelaporan terdapat laporan informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberikan analisis atau rekomendasi. Yang kedua, laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor dengan maksud memberikan rekomendasi atau usul yang tidak mengikat. Yang ketiga, laporan analisis, yaitu laporan yang membuat sumbangan pikiran si pelapor bisa berupa pendapat atau saran setelah melalui analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini. Dan yang terakhir, laporan pertanggungjawaban, yaitu di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau progress report atau sudah dilaksanakan yang bersifat evaluatif. Next, selanjutnya ciri-ciri pelaporan. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas yaitu laporan yang harus didasarkan pada fakta yang akurat atau tidak boleh dipengaruhi oleh opini pribadi penulis. Yang kedua, sistematis. Laporan disusun secara teratur, logis, atau mengikuti urutan tertentu sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, laporan yang ketiga, lengkap. Laporan harus mencakup semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami topik atau masalah yang dibahas. Yang keempat, jelas dan tepat. Informasi dapat
terdalam dalam laporan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tepat atau menghindari ambiguitas. Yang kelima, relevan. Hanya data atau informasi yang berhubungan langsung dengan tujuan laporan yang disertakan. Yang keenam, ringkas, yaitu laporan sebaiknya disusun secara singkat, padat, tanpa mengurangi kejelasan atau kelengkapan informasi. Dan yang terakhir, akurat. Akurat yaitu dari setiap laporan atau data dan fakta yang disajikan dalam laporan harus benar dan tepat dipertanggungjawabkan. Next, selanjutnya perbedaan pelaporan. Yang pertama yaitu laporan magang. Laporan magang yaitu bertujuan untuk menyampaikan pengalaman praktis yang diperoleh selama menjalani program magang di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, laporan ini berfokus pada tugas-tugas yang dilakukan selama magang. Jadi, dapat diserta analisis singkat mengenai hubungan antara pengalaman tersebut dengan teori yang dipelajari selama perkuliahan ini. Struktur laporan magang umumnya mencakup pendahuluan, deskripsi perusahaan, kegiatan magang, pengalaman, dan pembelajaran, serta kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, tingkat kedalaman laporan ini lebih deskriptif dan relatif dengan menekankan pada pengalaman kerja nyata dan penerapan teori yang relevan. Baik, yang kedua, skripsi. Skripsi adalah penelitian yang memperoleh gelar sarjana atau S1 dalam mencakup studi kasus atau analisis topik spesifik dengan analitis data menggunakan metodologi ilmiah. Yang ketiga, tesis. Tesis itu yang dapat diperlukan untuk gelar magister atau S2, merupakan penelitian dalam pada topik spesifik dengan analisis yang lebih kompleks. Jadi, tesis ini memberikan kontribusi asli terhadap bidang ilmu dan melibatkan analisis teori yang mendalam. Yang keempat, disertasi. Disertasi dalam yang dibuat atau yang ditulis untuk gelar doktor atau S3 adalah sebuah kajian yang sangat mendalam atau orisinal dalam fokus dan inovasi dalam bidang studi. Disertasi bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dan baru dalam ilmu pengetahuan dengan analisis yang sangat mendalam dan detail. Dan yang terakhir, laporan tugas akhir. Di dalam laporan tugas akhir ini adalah suatu bentuk dokumen yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi, baik di tingkat diploma, sarjana, magister, atau dokter. Di dalam laporan ini bertujuan untuk menampilkan hasil penelitian, proyek, atau studi mendalam yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi biasanya laporan ini mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, analisis atau pembahasan, dan dapat disimpulkan. Di dalam laporan tugas akhir ini, juga terdapat lingkup laporan tugas akhir meliputi studi kasus, penelitian eksperimental, atau proyeksi aplikasi yang relevan dengan bidang studi yang penekankan pada penerapan teori, analisis data, penyajian temuan secara sistematis. Jadi, laporan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang topik yang dipilih serta kemampuan akademik dan analisis mahasiswa. Baik, itulah pemaparan dari materi saya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.